Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pembelajar, berjumpa lagi dengan saya di IAS Channel. Channel untuk belajar apa saja, dari mana saja, dengan siapa saja. Belajar merdeka, merdeka belajar. Hari ini mengamati trending topik di Twitter ya. Dan saya sudah baca di ini, di atas itu Aire, kemudian di bawahnya Eiger ya. Setelah saya pelajari, ini menarik dan siapa tahu berguna buat teman-teman semua ya. Ini tentu saja kita menarik pelajaran dari ini. Jadi ada sebuah kasus ini terkait komunikasi yang bukan saja tidak efektif, malah miss ya, dan sebenarnya cukup merugikan buat sebuah usaha, sebuah brand. Kita ambil dari Eiger ya. Jadi kenapa menjadi trending ini bermula dari sebuah review produk yang dilakukan oleh seorang YouTuber yang membeli produk kacamata Eiger. Ini namanya Dian Widianarko ya. Sebenarnya video itu sudah diunggah, saya lupa, mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi hari ini ditanggapi oleh pihak Eiger dengan mengirimkan surat keberatan. Langsung saja kita baca apa yang ditulis oleh YouTuber. Jadi YouTuber ini mendapat surat dari Eiger, kemudian diuploadnya di Twitter. Jadi kata Dian Widianarko, "Halo @Eiger Adventure. Jujur kaget saya dapat surat begini dari Anda. Lebih kaget lagi baca poin keberatannya. Saya kan mereview produk nggak Anda endorse. Artinya tidak ada kontrak ya. Dia mereview secara bebas dan gratis, tidak dibayar oleh Eiger. Kalau Anda endorse atau ngiklan, bolehlah komplain begitu. Lah ini beli nggak gratis, lalu review pakai alat sendiri." Nah tentu pertanyaannya, apa sebenarnya keberatan dari Eiger sehingga sampai viral seperti ini? Kita baca suratnya yang diunggah oleh Dian ya. Surat keberatan. Ini nomornya juga aneh. Nomornya bertahun 2021, tetapi tanggalnya Bandung 23 Desember 2020. Padahal suratnya disampaikan hari ini tadi, 28 Januari 2021. Kita baca saja. Kepada yang terhormat pemilik channel YouTube Dunia Dian di tempat. Dengan hormat, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mengunggah video review produk kami melalui channel YouTube milik saudara. Kami dari PT Eigerindo Multi Produk Industri selaku distributor produk Eiger ingin menyampaikan keberatan terhadap video yang saudara unggah melalui channel YouTube milik saudara dengan alamat URL bla 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 bla.
yang berjudul review kacamata Eiger Kerato ya, cocok jadi kacamata sepeda. Adapun keberatan yang ingin kami sampaikan antara lain, satu, kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video, mungkin maksudnya angle-nya ya, yang dapat menyebabkan produk kami terlihat berbeda, baik dari segi warna, bahan, dan detail aksesoris menjadi terlihat kurang jelas. Yang kedua, adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu atau noise, sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Yang ketiga, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan video. Dari poin keberatan tersebut, kami berharap saudara dapat memperbaiki dan atau menghapus konten review produk kami yang saudara unggah di channel YouTube milik saudara. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. Kami berharap saudara dapat menjadi seorang YouTuber yang lebih baik lagi dalam mereview video. Jadi keberatannya itu bukan pada kontennya, bukan pada narasinya yang mungkin negatif, tapi adalah dari sisi audio visualnya, ya, dari videografinya yang dikritisi. Saya sendiri sudah melihat video yang dimaksud ya. Jadi karena penasaran tadi saya lihat seperti apa sih videonya. Menurut saya yang awam terhadap videografi, menurut saya bagus ya. Pencahayaannya cukup jelas, noise juga tidak terlalu mengganggu saya kira gitu. Itu menurut saya jauh lah dibandingkan dengan video yang saya buat ya. Malah boleh saya katakan sangat bagus dibandingkan video yang pernah saya buat. Jadi keberatan Eiger ini menurut saya seperti mencari-cari seperti itu. Dan yang lebih menurut saya kurang nyaman lagi adalah bukan sekadar menganjurkan. Kalau tujuannya adalah untuk memberi masukan, tentu tidak begini permintaannya. Pernyataannya adalah perbaiki videonya atau hapus ya. Jadi ini memang sebuah keberatan yang sangat serius dari Eiger sendiri. Jadi wajar YouTubernya juga tersinggung ya, kemudian mengupload ini di Twitter dan kemudian menjadi viral. Siapa yang diuntungkan di sini? Ya, yang diuntungkan adalah YouTubernya. Karena viral, tadi yang sebelumnya saya tidak menonton channelnya, saya masuk ke channelnya. Viewernya bertambah ya. Viewernya bertambah. Kemudian yang pihak lainnya yang diuntungkan adalah pesaing Eiger sendiri. Saya lihat minimal setidaknya ada 2 pesaing Eiger yang mengambil kesempatan peluang viral ini ya. Jadi bisa dikatakan menempel. Saya tidak menyebut mendompleng. Menempel pada viral ini, dan itu wajar-wajar saja untuk mengambil peluang ini. Nah, atas keberatan tersebut, tanggapan netizen beragam dan umumnya negatif. Bahkan ada beberapa yang menyebut pelanggan setia Eiger dan berjanji karena surat keberatan ini dia kapok, tidak akan menggunakan produk Eiger lagi dan mencari alternatif lain. Itu pernyataan netizen ya. Jadi yang rugi adalah Eiger sendiri. Eiger adalah brand
produk-produk uh, outdoors ya, yang seperti tas, kacamata yang seperti yang direview oleh Dian tadi adalah kacamata untuk sport, bersepeda. Jadi saya sudah melihat juga. Jadi pesaingnya tentu saja adalah pada line yang sama, ya, produk-produk outdoor yang sama. Nah, kita lihat apa namanya, sekarang lihat reaksi pesaing. Ini juga diunggah oleh Adipati ya, mengunggah di akun Twitternya dengan alamat @adipatinauzi. Dia menyatakan terjadi blunder dari Eiger, saudara-saudara, yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kompetitornya, Array. Ini Array ya. Array Outdoor Gear mengeluarkan surat terbuka yang judulnya surat keringanan. Nah, jadi memang mengcounter surat keberatan, muncullah surat keringanan dari Array. Kepada yang terhormat seluruh masyarakat Indonesia di tempat. Dengan ini, kami pihak Array Outdoor Gear dan manajemen menyatakan bahwa seluruh masyarakat, baik pengguna dan bukan pengguna, baik pelanggan maupun bukan pelanggan, baik yang bersangkutan maupun yang tidak bersangkutan, berhak untuk mereview produk kami dengan, pertama, sesuka hati, dengan cara apapun, 2, dengan kamera apapun, 3, dengan tema apapun, 4, dengan lokasi dimanapun. Kami ikhlas. Bandung 28 Januari 2020. Oh, 2021 dong. Salah juga nih, sama dengan Eiger ya. Eiger malah Desember tadi. Jadi ya, peluang bagi produk lain untuk ikut menaikkan viewer iklannya melalui apa namanya Pira ini. Dan kita lihat tadi justru Array trending topik tertinggi ya. Itu adalah dari Array Outdoor Gear. Ada satu lagi saya lihat dari 3 Second. Nah, dengan nama surat tugas. Wah, malah memberikan surat tugas ini kepada para netizen. 3 Second itu adalah produk yang juga sudah terkenal ya, produk-produknya. Pada yang terhormat konsumen setia 3 Second di tempat. Dengan ini kami pihak 3 Second Group ingin memberikan tugas kepada saudara pelanggan, kepada saudara pelanggan setia 3 Second di seluruh Indonesia untuk membuat video review produk 3 Second dengan syarat sebagai berikut. 1. Review produk 3 Second sesuka saudara dan sejujurnya. Yang kedua, saudara bisa bebas mereview produk 3 Second dengan kamera apapun. Bisa pakai kamera handphone, handycam, atau kamera profesional. Ini memang kayaknya menyindir surat keberatan tadi itu ya, terkait dengan bias pengambilan dan segala macam, bahkan noise katanya ya. Yang ketiga, setting lokasi sesuka saudara, yang penting bikin saudara nyaman dalam membuat video. Yang keempat, posting videonya di Instagram saudara. Jangan lupa tag ke @its3second dan tambahkan hashtag review 3 Second suka-suka. Kami berharap saudara bisa melaksanakan tugas di atas dengan baik. Jadi memberi tugas nih, karena 10 reviewers dengan video menarik akan mendapatkan goodie bag dari 3 Second. Demikian surat tugas ini kami sampaikan. Terima kasih. Nah, inilah dunia bisnis ya.
teman-teman mahasiswa yang sedang berbisnis, baik yang menjadi wirausaha pemula yang sudah jalan bahkan sudah berhasil dengan baik, kita bisa ambil pelajaran dari sini betapa sebuah komunikasi itu sangat berpengaruh ya. Salah komunikasi atau kurang tepat itu menjadi blunder bagi produk seperti Eiger tadi. Nah, kemudian tentu saja atas kekeliruan ini Eiger mestinya memang harus merespon secepatnya, jangan sampai berhari-hari viral ini terus jadi blunder. Jadi dengan segera Eiger mestinya membuat surat klarifikasi. Ini saya lihat selain Array dan 3 Second ada lagi surat dari Majesty Indonesia yang memproduksi waist bag, sling bag, backpack, dan ini agak lucu sebenarnya, tapi ini bagus ya. Judulnya surat tidak keberatan. Oke, intinya kurang lebih sama dengan pesaing yang lain. Ya, silahkan mereview maksudnya mungkin gitu ya. Nah, kita sekarang lihat apa tanggapan dari Eiger atas viralnya surat keberatannya ini. Kita akan lihat, dan saya lihat tadi ada di Kompas ya, kompas.com mengunggah menulis laporan beritanya dan mengunggah suratnya. Kompas ada di berikut berita Kompas ya, Kamis 28 Januari 2021 malam tadi. Penjelasan Eiger soal surat keberatan ke YouTuber yang review produknya. Jakarta, kompas.com. Perusahaan aparel PT Eiger Indo Multi Produk Industri atau MPI akhirnya menjelaskan soal surat keberatan terhadap warganet yang membuat video review produk Eiger di YouTube. Dian Widianarko, YouTubernya. Pihak Eiger mengakui telah mengirim surat keberatan itu kepada Dian. Diketahui Eiger sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial berkait surat cintanya kepada Dian Widianarko. Dalam unggahan di akun Twitter Dunia Dian, dia menampilkan surat keberatan Eiger atas ulasan salah satu produknya. Pihak Eiger juga meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa itu. Eiger mendapat pukulan telak dari warganet atas surat keberatan mereka kepada Dian Widianarko ya. Sebagian warganet bahkan mengecam akan memboikot produk tersebut. Gara-gara viral surat tersebut, Eiger menjadi trending topik di Twitter. Saya belum ketemu surat permintaan maafnya kepada Diannya. Yang ada adalah surat kepada masyarakat secara umum. Ya, atau mungkin karena dikirim secara pribadi ya, sehingga tidak ditampilkan di sini. Nah, teman-teman, sahabat pembelajar, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana sebuah komunikasi itu berdampak, bahkan berisiko terhadap kerugian perusahaan, terutama dalam hal pemasarannya atau marketingnya. Jadi Eiger dirugikan oleh surat keberatannya sendiri yang
yang sebenarnya tidak proporsional ya, tidak tepat gitu. Maksudnya ingin mungkin mengkritik kualitas video yang dibuat oleh YouTuber, tapi sebenarnya kepentingan Eiger adalah apakah konten yang dibuat oleh YouTuber itu mengangkat nama baiknya atau sebaliknya, bukan menanggapi kualitas videonya. Jadi ini yang kurang tepatnya. Padahal isi narasi konten yang dibuat oleh Dian tadi itu semuanya positif gitu, dan bahkan dengan penuh pujian dia menyampaikan. Jadi tidak ada negatifnya. Ya ada kekurangan dari sisi audio visual, tentu saja harusnya bisa dimaklumi. Bahkan mestinya Eiger berterima kasih kepada Dian Widianarko telah mereview dengan secara jujur, ikhlas ya, tanpa diminta. Mestinya berterima kasih dan memberi hadiah kepada Dian, bukan malah menegurnya. Jadi tidak pas. Kalau dia ingin mengoreksi tentang kualitas video, ya bukan ranahnya juga ya. Netizen kan juga punya banyak yang ahli videografi, biasanya memberi masukan kepada YouTuber langsung ya, biasanya seperti itu ya. Seperti video-video saya yang coba-coba, banyak dapat masukan dari YouTuber lainnya terhadap video yang saya buat itu gitu. Jadi ini pelajaran berharga buat kita. Kuncinya adalah komunikasi ya. Komunikasi yang efektif sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Minimal mengandung 3 prinsip ya: respect, respon, dan trust. Menghargai ya, respon yang baik, dan membangun kepercayaan. Ini penting sekali, apalagi ini adalah dunia bisnis ya. Saat sebuah produk sedang down karena sesuatu hal, apalagi hanya soal komunikasi, maka segera akan direspon oleh para pesaingnya dengan memanfaatkan situasi ini, dan itu sah-sah saja ya, dengan cara membuat hal yang sama tapi lebih positif, misalnya seperti itu. Jadi tadi ada beberapa pesaing yang merespon dengan baik dan menawarkan kepada netizen, dan saya yakin akan banyak netizen yang akan mereview produknya, karena ada beberapa kompetitor tadi itu yang menawarkan hadiah dan segala macam. Jauh berbeda dengan yang dilakukan Eiger ya, memberikan kritikan tapi tidak pada tempatnya ya. Jadi ini pelajaran bukan hanya bagi Eiger tapi juga buat kita sendiri ya, nah, terutama yang sedang membangun bisnisnya, mengembangkan produknya ya, bisa menjadi catatan buat kita. Oke, sampai di situ dulu. Semoga ini bermanfaat ya. Merdeka belajar, belajar merdeka. Learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.